Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas bagaimana mengenali jenis pamor, terutama pamor miring dan pamor melumah. Kenapa hal ini penting? Karena dari melihat jenis pamor, kita bisa tahu tuah atau angsar dari sebuah keris atau pusaka lainnya. Jadi tak ulang lagi di video saya sebelumnya. Jadi keris-keris yang cenderung lebih banyak warna hitamnya, itu lebih banyak besi dan bajanya. Misalnya keleng, pengawak wojo, sama wulung, itu tuahnya lebih ke tolak bala. Kalau untuk pamor-pamor yang jenisnya miring, itu cenderung ke kadigdayan atau kewibawaan atau kawibawan. Sedang untuk jenis-jenis pamor melumah, itu biasanya tuahnya itu ke arah kerejekian. Nah, bagaimana membedakannya? Ini nanti akan saya bahas. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, saya untuk kali ini akan fokus membahas ke jenis pamor miring dan pamor melumah. Walaupun sebenarnya ada beberapa jenis pamor lain ya, cuma ini saya akan lebih fokus ke pamor miring dan pamor melumah dulu. Nah, pamor miring itu seperti apa dan pamor melumah itu seperti apa, itu sebenarnya dari teknik pembuatan atau penempaan atau penataan pamornya. Nah, sekarang ini bayangkan ya, nah ini yang warna hitam ini anggap besinya, bahan besi, anggap ini saton ya. Jadi yang putih ini bahan pamor. Jadi kan kalau membuat saton kan besi pamor, besi pamor, besi pamor ditumpuk. Nah, jadi kalau yang dilihat di depan sini ini kan kelihatan lapisannya besi pamor, besi pamor. Kalau di sini cuma kelihatan besinya. Nah, ketika sebuah keris ditata seperti ini, jadi ini sebagai bilahnya nanti itu, penataan seperti ini sebagai bilahnya, itu yang disebut pamor miring. Jadi diingat-ingat ya. Jadi ketika kelihatan jadi ibaratnya besi pamor, besi pamor, besi pamor, besi ditata dan ini nanti sebagai bilahnya. Permukaan yang kayak kue lapis ini adalah lapisan ini sebagai bilah. Permukaan bilah ini nanti jenisnya pamor miring. Tapi ketika penataannya seperti ini sebagai bilahnya nanti ibaratnya, itu yang terjadi adalah jenis pamor melumah. Jadi diingat-ingat ya. Jadi ketika ditata seperti ini, yang ini sebagai permukaan bilah, ini pamor miring. Kalau yang penataannya seperti ini nanti sebagai permukaan bilah, ini jadinya nanti pamor melumah. Jadi melumah itu terletak. Jadi ibaratnya tan di gini ya. Nah, ini nanti pamor melumah. Tapi ketika ditata seperti ini, nah ini landasannya, paronya. Nah, jadinya kan seperti ini. Ini pamor miring. Pamor miring. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi itu jenis pamor melumah dan pamor miring itu dari cara penataannya. Nah, sekarang contoh-contoh pamor miring seperti apa? Nah, karena ini seperti ini ya sebagai permukaan, nanti cenderung berupa garis-garis. Contohnya misalnya kayak ini ya, jenis pamor adek. Jadi yang ini berupa garis-garis. Ini jelas, ini pamor miring. Pamor miring. Kelihatan ya, ini jenis pamor miring. Pamor miring lain adalah contohnya yang ini ya. Nah, ini junjung derajat. Teman-teman bisa melihat garis-garisnya ya.
Nah, ini juga pamor miring, jenis pamor miring. Jadi pamor yang seperti ini, sama seperti ini, terus satu lagi misalnya contoh yang kayak Klabang Sayuto, terus ron genduru, ron pakis, blarak ngirit, semacam ini. Nah, ini juga jenis pamor miring, penataannya miring. Jadi cirinya berupa garis-garis itu adalah pamor miring, biasanya pamor miring yang berupa garis-garis. Entah itu yang melintas seperti ini atau yang berdiri seperti ini. Jadi jenis pamor miring. Nah, keras-keras dengan pamor-pamor miring seperti ini, itu tuanya lebih ke kadigdayan atau kawibawan. Jadi kewibawaan atau kedigdayaan, kesaktian. Jadi keras-keras dengan pamor miring seperti ini. Nah, kalau untuk yang pamor melumah, jadi contoh yang pamor melumah, jadi kayak ini ya, jadi contoh Payu Tumurun, atau ada ini Tirta Tumetes, seperti ini ya. Yang kayak kurva, bulatan, kayak apa, itu adalah pamor melumah. Jadi nanti bentuknya seperti ini, pamor-pamor melumah, contoh. Pamor melumah yang lain, contohnya adalah ini ya, ini pendaringan kebak. Pendaringan kebak. Ini jenis pamor melumah, pamor melumah. Sama yang ini juga, ini Payu Tumurun juga. Jadi ya kayak kurva-kurva bulatan, lonjong. Jadi ini adalah jenis pamor melumah. Pamor melumah, ini lebih ke kerejekian. Sama ini contoh ngulit semongko, ngulit semongko. Jadi ngulit semongko, pamor ngulit semongko itu juga jenis pamor melumah. Nah, jenis-jenis pamor melumah itu tadi yang seperti ini tuahnya cenderung ke kerejekian. Tapi untuk tuah yang lain nanti lihat dapur, lihat. Jadi banyaknya pamor apa besi sama bajanya. Jadi seperti yang tak jelaskan di video sebelumnya. Jadi intinya itu tadi ya. Jadi dua jenis pamor itu ngenalinya cuma seperti itu aja. Biasanya yang berupa kayak garis-garis itu adalah pamor miring yang berupa kayak garis-garis ini. Nah, jenis kayak gini. Ini pamor miring. Pamor miring. Kalau yang ini melumah. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa membedakan ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Walaupun nanti ada jenis pamor yang lain ya. Kayak yang dipluntir jadi pamor buntel mayit. Ada yang namanya pamor tambal. Nanti kapan-kapan akan coba saya bahas jenis pamor yang itu. Cuma cara garis besar untuk membedakan pamor miring dan pamor melumah adalah seperti itu tadi ya. Biasanya pamor miring itu yang berupa garis-garis. Kalau melumah, ya wis kayak bulatan, kayak lonjong, kayak bentuk kurva, kayak seperti itu. Nah, itu adalah pamor melumah. Jadi itu aja informasi dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.